Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya di tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan bahas terkait dengan Isra Miraj dulu lah. Isra Miraj. Ini bulan Rajab ya. Sebenarnya bahasan tentang Isra Miraj sudah diangkat, sudah pernah saya angkat. Ini penguatan. Kenapa demikian? Karena mungkin dulu belum, ya diperdalam lah intinya begitu. Saya akan berusaha, tim Rajawi akan berusaha menyajikan suatu pemahaman terkait dengan proses Isra dan Miraj. Karena beberapa orang selalu mengatakan yakini saja, tidak perlu dipikirkan bagaimana itu terjadi. Nah, saya meyakini itu terjadi dan saya mencari bagaimana hal itu terjadi gitu loh. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin proses Isra Miraj itu bisa dipahami? Jawabannya sangat bisa dipahami. Peristiwa Isra Miraj itu sangat singkat karena menggunakan kecepatan ruh. Jadi kecepatan ruh itu ada di atas kecepatan cahaya. Di video saya terkait dengan kecepatan sang satria itu ada bahasan kecepatan. Nah, saya akan menyampaikan yang umumnya saja. Maksudnya yang menyampaikan yang perlu untuk ditambahkan, karena selebihnya itu sama, informasinya sama seperti yang kita terima dari para ulama, para kiai, itu sama. Hanya beberapa hal saja yang mungkin perlu saya sampaikan dari perspektif Raja Wali Nusantara. Yang pertama, tim Raja Wali memastikan bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan Isra dan Miraj itu utuh, dalam artian fisik, jadi utuh sebagai manusia, bukan mimpi, bukan ruh, bukan hanya ruh, tapi fisik murni. Fisik artinya ya utuh seperti manusia seperti ini. Lalu bagaimana itu terjadi? Yang pertama, dari cerita-cerita para ulama bahwasanya sebelum berangkat Isra, Nabi dibersihkan dulu. Makna dibersihkan di sini atau dibedah lah. Kalau waktu kecil saya informasinya dibedah. Jadi maksudnya begini saudaraku, ketika Rasulullah akan menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka itu perlu semacam upgrade fisik. Seperti hanya kita mau mudik, itu sepeda motor atau mobil itu diperiksa semua bautnya, kemudian oli, kemudian ban, tekanan ban, kemudian busi dan sebagainya, itu semua di-tune up supaya dipastikan ketika perjalanan jauh ini kendaraan dalam posisi stabil gitu. Nah, Rasulullah pun sama. Rasulullah itu ketika akan melakukan perjalanan ini, fisiknya benar-benar diperiksa. Yang meriksa siapa? Yang meriksa Jibril. Tapi Jibril di sini bukan Jibril malaikat Allah ya. Jibril ini adalah Jibril bagian dari pecahan sukma sejati Rasulullah. Seperti halnya Jibril yang ada pada Nabi Isa. Saya udah bahas tentang Jibril di sukma sejati kalau nggak salah, teori pemecahan ruh. Nah, jadi di fisik Rasulullah waktu itu dilakukan operasi menggunakan teori cahaya untuk memastikan bahwa fisiknya itu siap untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Jadi operasinya, pembedahannya menggunakan teori cahaya, bukan pembedahan fisik seperti pakai pisau, tidak. Nah, setelah Rasulullah siap, kemudian Rasulullah itu melakukan perjalanan dengan buruk. Nah, buruk memang pada zaman itu, pada zaman dari zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim, memang buruk itu semacam imajinernya semacam binatang.
Namun tim Raja Wali menegaskan atau mengambil pendapat bahwa buruk ini bukanlah binatang tetapi kecepatan. Barkin atau barkun itu kilat. Karena Rasulullah ini di langit adalah undangan VIP gitu ya. V-nya banyak banget. Maka Allah Subhanahu wa taala memperjalankan, artinya mempersiapkan transport. Kalau di dunia mah transportasi, akomodasi segala keperluannya. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW selesai dibersihkan, kemudian Rasulullah dibalut oleh ruh. Maksudnya begini saudaraku. Bayangkan daging ayam dan udang. Daging ayam itu tulang dibungkus daging. Udang itu daging dibungkus tulang. Maksudnya begini. Saat ini manusia pada umumnya adalah ruh dibungkus fisik. Nah, sedangkan nanti di akhirat itu raga dibungkus ruh, terbalik. Nah, jadi ruh ini yang membungkus fisik Rasulullah. Karena power ruh Rasulullah sangat tinggi, plus dengan fasilitas Allah untuk perjalanan ini gitu loh. Jadi memang dibungkus ruh, seperti halnya mumi gitu. Jadi dibungkus oleh ruh. Sehingga ketika menembus kecepatan yang sangat tinggi, itu fisiknya tidak terluka. Karena teori saat ini, kalau ada materi yang bergerak dengan kecepatan cahaya, itu peluangnya materi itu akan hancur. Kalau ingin mencoba, silakan saudaraku tempelkan paha ayam lah yang masih mentah, tempelkan di rudal atau tempelkan di pesawat supersonik. Dan juga udang tempelkan di pesawat supersonik. Mana yang hancur? Atau jangan udang, kura-kura lah yang besar. Kura-kura itu daging dilindungi tulang, atau tulang membungkus daging. Nah, di akhirat nanti kita seperti itu, ruh membungkus raga, sehingga nanti di akhirat itu abadi. Keabadian makhluk mengikuti keabadian Khalik. Maka kalau ada pertanyaan kenapa Rasulullah mampu menembus kecepatan cahaya bahkan di atas kecepatan cahaya karena kecepatan ruh, itu jawabannya karena Rasulullah fisiknya dibungkus ruh. Kalau dalam bahasa Jawa, sukmo nguntal rogo, itu sukmo nguntal rogo. Kalau raganya tidak dibungkus dengan ruh, tidak mungkin bisa menembus kecepatan cahaya atau di atas kecepatan cahaya. Pasti hancur. Kemudian Rasulullah SAW bergerak atau diperjalankan Allah. Nah, maksudnya buruk atau barkun ini diperjalankan dengan kecepatan seperti kilat. Ini berarti kecepatannya kecepatan cahaya, bahkan di atas kecepatan cahaya karena ruh. Kelasnya kelas ruh gitu loh. Jadi kecepatan suara, cahaya, imajiner, dan ruh. Nah, di atas kecepatan ruh makhluk, di atas kecepatan ruh manusia, itu kecepatan unlimitednya Gusti Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW diperjalankan Allah dengan kecepatan barkun, dengan kecepatan yang sangat tinggi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu sama seperti cerita seperti apa yang disampaikan oleh para ulama sama. Nah, dari Masjidil Aqsa kemudian Rasul naik ke langit. Itu sama juga seperti yang diceritakan atau disampaikan para ulama atau para kiai kita. Sampai di Sidratul Muntaha, atau saya menyebutnya level 8. Kalau langit kan ada 7. Ini biar mempermudah aja, langit 8. Sebenarnya langit hanya 7. Di Sidratul Muntaha, Rasul dengan Jibril berpisah. Jadi Rasul dengan Jibrilnya itu berpisah. Kenapa? Karena Sidratul Muntaha itu adalah batas makhluk. Jadi makhluk itu hanya diizinkan sampai muntaha. Muntaha itu imtihan atau batasan. Makanya Jibril itu hanya sampai Sidratul Muntaha. Sampai saat ini Jibril nggak bisa lewat Sidratul Muntaha.
Sedangkan Rasulullah itu masih naik, masih nembus ke Sidratul Mustawa. Nah, dari Sidratul Mustawa kemudian terjadi dialog. Dialognya itu ada dialog lah. Nanti kapan-kapan saya bahas dialognya. Nah, ada dialog antara Rasul dengan Gusti Allah. Itu dialognya langsung tapi tidak face to face. Jadi dialognya langsung tetapi tidak face to face. Dialognya itu jaraknya jauh. Rasulullah di Sidratul Mustawa, Allah di Ars. Nah, kenapa saya katakan Allah di Ars? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan tempat? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pemilik segalanya. Kalau dia ingin menggunakan tempat dimanapun, terserah. Kita tidak punya hak kewenangan untuk membatasi itu. Jadi bukan masalah butuh dan tidak butuhnya, tapi ketika Allah berkehendak menggunakan, ya dia yang punya. Gitu. Jadi kita tidak bisa protes. Tapi dalam data spirit, peristiwa Isra Miraj, Rasulullah di Sidratul Mustawa, sedangkan Allah di Ars. Sidratul Mustawa ke Ars itu jaraknya 50.000 tahun cahaya. Jauh sekali. Kalau ada yang bertanya, kenapa Rasulullah tidak langsung bertemu face to face atau langsung berhadapan dengan Allah? Jawabannya, karena Rasulullah membawa dimensi fisik. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung bertemu Rasulullah dalam dimensi fisiknya, maksudnya Rasulullah membawa dimensi fisik kan, membawa dimensi fisik, maka kemungkinan besar Rasulullah tidak kuat, hancur fisiknya gitu. Seperti halnya kejadian atau kasus Nabi Musa meminta Allah menampakkan wajahnya. Momentumnya pada saat itu adalah terbakarnya Bukit Sinai. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga jarak sejauh 50.000 tahun cahaya karena Rasulullah membawa fisik gitu. Jadi bukan ruh murni tapi fisik. Fisik Rasulullah yang terbentuk dari materi bumi kalau bertemu langsung itu tidak akan kuat. Itu gambarannya seperti itu. Lalu kalau ada yang bertanya, kenapa Rasulullah membawa fisik? Kenapa tidak ruh saja kalau begitu? Jawabannya adalah karena yang diperintahkan untuk sholat itu tidak hanya ruh. Yang diperintahkan sholat itu tidak hanya rasa, tetapi kelengkapan atau kesempurnaan dari manusia, raga, rasa, dan sukma. Makanya perintah sholat itu utuh untuk raga, rasa, sukma. Oleh karena itu, kalau ada yang berpikir bahwasanya sholat cukup dengan rasa, maka itu terbantahkan dengan proses Mi'rajnya Rasul itu. Karena Rasul mendapat perintah sholat utuh dari raga, rasa, dan sukma, ruh, akal, nafsu, dan fisik. Sehingga yang harus sholat itu keutuhan manusia itu. Itu saudaraku ya. Jadi Rasul sampai Sidratul Mustawa. Sampai sekarang Rasul di sana. Jadi di Sidratul Mustawa itu ada kerajaan yang namanya Madinah Al-Munawwarah. Itu copy paste dari Madinah Munawwarah di Arab Saudi. Waktu Rasul menjadi raja Rasul di sana. Para penghuninya adalah para penghuni yang dulu ada di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan Jibrilnya sampai sekarang tidak bisa ke Mustawa. Adanya di langit 8. Nah, Jibrilnya Rasulullah ini kemudian saat ini itu namanya Syekh Abdul Wahid itu. Itu saudaraku terkait dengan Isra Mi'raj ya. Ada hal-hal yang selama ini jarang dibahas. Saya mencoba memberikan itu pendapat kami tentang itu. Sisanya atau informasinya sama ya dengan para ulama. Nah, ada sedikit lagi. Kalau ada yang bertanya, ketika Rasul melihat penghuni surga dan penghuni neraka, apakah ada orang yang menghuni surga atau neraka pada saat Rasulullah Isra Mi'raj? Jawabannya ada. Penghuni surga, penghuni neraka sudah ada. Siapa? Jawabannya adalah dari generasi sebelumnya. Jadi ketika kiamat Isa,
ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, maka umat Isa dibangkitkan atau dikiamatkan, kemudian dihisab dan masuk. Itu loh. Jadi umat Nabi Isa, umat nabi-nabi sebelumnya sudah menghuni di situ. Jadi setiap periode, setiap fase ada pertanggungjawaban imamnya atau nabinya, ya sudah masuk. Jadi para penghuni yang Rasulullah lihat pada saat itu adalah para penghuni dari umat-umat sebelumnya. Kalau umat Rasul belum ada. Itu ya. Terima kasih saudaraku, semoga menjadi tambahan pengetahuan lah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.